Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pendidikan disabilitas anak tunalaras, Ibu Tatik Sugihartatik, SPD, MPD, teman-teman seperjuangan yang saya kasihi dan saya cintai. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Martaratni, NIM 211F10380, kelas A6 Prodi PLB. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pengertian anak tunalaras, karakteristik, dan lain-lain. Tujuan saya menyampaikan materi tentang anak tunalaras ini guna memenuhi tugas UTS Pendidikan Anak Tunalaras. A. Pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Penggunaan istilah tunalaras dapat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah sosial maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah, definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lins dan Lewis 1988 adalah sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952. Anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. 2. Pengertian yang hampir serupa dikemukakan dalam dokumen kurikulum SLB bagian E tahun 1977 yang disebut tunalaras adalah 1. Anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan tingkah laku sehingga tidak atau kurang menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2. Anak yang mempunyai kebiasaan melanggar norma umum yang berlaku di masyarakat. 3. Anak yang melakukan kejahatan. Berangkat dari pemikiran di atas, seseorang yang diidentifikasi mengalami gangguan atau kelainan perilaku adalah individu yang 1. Tidak mampu mendefinisikan secara tepat kesehatan mental dan perilaku yang normal. 2. Tidak mampu mengukur emosi dan perilakunya sendiri. Dan 3. Mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosial. Ini menurut Halahan dan Kaufman pada tahun 1991. 3. Public Law. Undang-undang tentang PLB di Amerika Serikat mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal.
D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. 4. Kaufman 1977 mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan tetapi masih dapat belajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. 5. Sechimit dan Mercer 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik saraf atau inteligensia. Yang keenam, Nelson pada tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika A. menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah: 1. Adanya penyimpangan tingkah laku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. 2. Penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan serta bimbingan. Yang B. Klasifikasi anak tunarungu. Pengklasifikasian anak tunalaras. B. Klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, diantaranya sebagai berikut. B. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembra dan kawan-kawan pada tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delikuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak merasa bahagia bila melihat api karena ingin membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay pada tahun 1979 dalam Samuel A. Crick dan James J. Gallagher pada tahun 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan pada tahun 1991 pada halaman 51 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas, menarik diri, anxious withdrawal adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut. Mereka tertekan batinnya. C. Dimensi ketidakmatangan atau immaturity mengacu kepada anak-anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. D. Anak agresi sosialisasi, socialized agresif
mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gang tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum dilihat dari sumber pemicu tumbuhnya perilaku menyimpang pada anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi 1. Penyimpangan tingkah laku ekstrim sebagai bentuk kelainan emosi, dan 2. Penyimpangan tingkah laku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial. Mackey 1957 mengemukakan bahwa anak yang dikategorikan kelainan penyesuaian perilaku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya. Subgrup dari bentuk kelainan penyesuaian sosial atau social maladjusted ini adalah delinquent. Batasan tentang delinquent itu sendiri hanya diberikan jika anak terlibat dalam konflik atau pelanggaran hukum. Children who have come in conflict with the law, Kirk pada tahun 1970. Penyebutan anak-anak yang pelanggar hukum atas kejahatan perilaku terutama ditujukan pada anak yang sudah mencapai usia sekitar 11 tahun dan selebihnya hingga usia 18 tahun. Hal ini disebabkan jika kejahatan perilaku atau pelanggaran hukum dilakukan oleh usia di bawah 11 tahun, dianggap anak masih belum memahami makna perilaku yang dilakukan tersebut, apakah termasuk dikategorikan salah atau benar. Ada 2 tipe pelanggaran atau kejahatan perilaku yang dilakukan anak kelompok ini, yaitu perilaku kriminal seperti orang dewasa dan perilaku menentang atau membangkang otoritas orang tua atau guru. Perilaku kriminal yang dimaksud adalah perilaku kriminal yang lazim dilakukan oleh orang dewasa, seperti membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, serta bentuk-bentuk kriminal lain yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perilaku pembangkangan pada anak biasanya ditandai dengan melarikan diri dari kehidupan rumah akibat lepas kontrol orang tua, tidak terkendali, dan bolos dari sekolah. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosional distrust adalah anak yang mengalami kesulitan yang menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam atau inner tension akibat adanya hal-hal yang bersifat neurotik atau psikotik. Indikasi anak berkelainan emosi dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam, anxiety, neuroticism, maupun perilaku psikos. Perilaku anak penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian perilaku sosial 1970. Beberapa bentuk kelainan perilaku atau ketunalarasan yang dikategorikan kesulitan penyesuaian perilaku sosial maladjusted, dan kelainan emosi emotional distrust dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Anak kesulitan penyesuaian sosial dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Anak agresif yang suka bersosialisasi adalah anak yang benar-benar tidak dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun teman sebaya. Sikap ini dimanifestasikan dalam bentuk memusuhi otorita, guru, orang tua, polisi, suka balas dendam, berkelahi, senang curang, mencela, dan lain-lain. B. Anak agresif yang mampu bersosialisasi adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat, tetapi mereka masih memiliki bentuk penyesuaian diri yang khusus, yaitu dengan teman sebaya yang senasib gang. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk agresivisme, memusuhi otoritas, setia pada kelompok, suka melakukan kejahatan, pengeroyokan, serta pembunuhan. C. Anak yang menutup diri berlebihan, over-inhibited children, adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri karena neurosis. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk oversensitif, sangat pemalu, menarik diri dari pergaulan, mudah tertekan, rendah diri, dan lain-lain. Anak kelainan emosi ekspresi wujudnya ini ditampakkan
dalam bentuk sebagai berikut. A. Kecemasan mendalam tetapi kabur dan tidak menentu arah. Kecemasan yang ditujukan anxiety neurotik. Kondisi ini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri melalui represi.